Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan selalu diberi keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membagikan materi mengenai pola penyajian teks negosiasi. Yang tentunya pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah membagikan beberapa materi teks negosiasi. Nah, untuk pola penyajian teks negosiasi itu ada dua pola. Yang pertama itu ada negosiasi lisan. Jadi polanya adalah berbentuk percakapan. Negosiasi lisan itu bentuknya adalah percakapan. Contohnya apa sih? Ya, contohnya antara pedagang dan pembeli yang melakukan sebuah negosiasi. Apakah negosiasi itu hanya berlangsung antara pembeli dan penjual saja? Tidak ya, tentunya negosiasi itu bisa dikaitkan dengan beberapa kejadian sehari-hari. Contohnya saja, percakapan antara ayah dan anak. Misalkan seorang anak itu menginginkan HP dan ayahnya tidak langsung membelikan HP. Nah, ayahnya akan memberikan sebuah syarat jika anak itu menginginkan HP. Syaratnya apa? Dia harus mendapatkan peringkat 1. Baru dia akan dibelikan HP oleh ayahnya. Nah, di situ ada negosiasi antara anak dan ayah. Kalian tentu pasti melakukan negosiasi dengan orang tua kalian kan, atau dengan teman kalian. Banyak sekali contoh-contoh negosiasi di kehidupan sehari-hari. Nah, tahapan negosiasi lisan itu mulai dari pembuka, negosiasi, dan terakhir penutup. Untuk pembukanya, kalau di penjual dan pembeli itu biasanya pembeli akan menanyakan barang yang dijual oleh si penjual. Contohnya saja, dia akan menanyakan harga buah apel per kilonya itu berapa. Nah, kemudian penjual akan menjawabnya harga dari buah apel tersebut. Nah, ketika si pembeli sudah mengetahui harga dari apel tersebut, maka dia akan melakukan sebuah negosiasi. Nah, di situ akan ada perundingan, ya, menego. Kalian pernah kan melakukan negosiasi? Tentunya pernah. Nah, jika negosiasi itu berhasil, maka akan terjadi sebuah kesepakatan. Berarti negosiasi itu berhasil. Ya, di situ kemudian ada penutup. Yang kedua ada pola penyajian negosiasi, yaitu negosiasi tulis. Bentuknya dalam bentuk apa sih? Ya, bentuk negosiasi tulis itu adalah proposal dan surat resmi. Nah, proposal itu merupakan bentuk negosiasi tulis atau rancangan kerja yang digunakan untuk melakukan kegiatan. Nah, di sini proposal gunanya untuk mencairkan dana kegiatan. Nah, jika ada suatu kegiatan, maka komunitas atau organisasi itu membutuhkan rancangan kerjanya dituangkan dalam bentuk proposal. Misalkan saja OSIS akan membuat kegiatan atau event tertentu. Nah, OSIS tersebut membuat proposal ditujukan ke madrasah atau sekolah. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk mencairkan dana. Misalkan dana yang akan dicairkan 10 juta, tetapi cairnya 9.500.000. Nah, kadang seperti itu, atau memang yang turun sesuai dengan yang ada di proposal tersebut. Nah, struktur proposal kegiatan. Yang pertama, ada halaman judul. 2, latar belakang. Di latar belakang akan memuat kenapa sih kegiatan tersebut harus dilaksanakan.
Nah, itu dituangkan di latar belakang. Kemudian tujuan. 4. Tema dan nama kegiatan. 5. Jenis kegiatan. 6. Pesertanya siapa saja, ya. Nah, ini peserta juga harus ditentukan apakah pesertanya itu anak-anak dari madrasah tersebut atau sekolah tersebut atau mengundang dari luar, ya, mengundang masyarakat umum atau anak-anak dari madrasah lain atau dari sekolah yang lain, penyelenggara. Susunan acaranya, nah susunan acara juga penting. Kemudian susunan panitia, 10 rencana anggaran, dan 11 penutup. Nah, yang kedua itu bentuknya adalah surat resmi. Surat resmi termasuk negosiasi tulis, ya. Nah, surat resmi ini termasuk ke dalam surat niaga. Dan yang termasuk surat niaga itu ada surat penawaran dan surat pesanan. Nah, untuk surat penawaran itu biasanya dari PTX itu menawarkan barangnya untuk dijual kembali atau bahasa lainnya adalah dititipkan. Barangnya itu dititipkan di toko Yet. Nah, itu biasanya menggunakan surat penawaran. Bisa jadi itu merupakan surat kerjasama. Kemudian surat pesanan. Kalau surat pesanan itu hampir sama dengan surat penawaran ya. Tapi isinya itu mengenai pemesanan. Misalkan X memesan barang kepada Y. Nah, itu bisa melalui surat pesanan yang di dalamnya itu ya memesan sesuatu, ya. Nah, itu dia penjelasan Ibu mengenai pola penyajian teks negosiasi. Nah, jangan lupa untuk like dan subscribe jika konten ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Pak?